cai rutubah wa adam hilan ora anani infisal alal mu'tamadi miturut ing atase kaul mu'tamad. Qala dawu sapa ba'duhum setengah ulama al farqu bainar rutubah at-tahirah wan najisah al ittisal wal infisal. Al farqu tai perbedaan bainar rutubah ing dalem antarane teles-telese farji, ing dalem antarane teles-telese farji at-tahirati kang suci apa rutubah wa najisati lan kang najis apa rutubah iku al ittisalu tetemune rutubah wal infisalu lan kapisai rutubah. Falawin fasalat fa fil kifayati anil imam annaha najisatun. Falawin fasalat mongko lamun dadi kapisah apa rutubah kifayati mongko iku tetep ing dalem kitab al kifayah anmi sangking al imam al haramain annaha utawi sak temene rutubah anak temene rutubah iku najisatun kang najis. Ya jibulan ora wajib slu zakaril mujami'i basuh ing zakari wong kang jima wal bidilan ndok wal waladilan anak kuna bil afwi an rutubatil basur limu betalan biha wa aftalan awe fatwa sapa syekhuna guru ingsun Alim Ibnu Hajar awe fatwa bil afwi kelawan den ma'fu an rutubatil basuri saking teles-telese bol limu betalan kedue wong kang den cuba limu betalan kedue wong kang den cuba biha kelawan rutubatil basur wa kadza ghairi makulin wa kadzalan iku kaya ikilah yani wa kadzalan iku kaya ikilah mani bidu ghairi makulin akulin utawi ndoki hayawan kang ora halal den pangan daginge wa yahillu aqluhu alal wa yahillu lan halal apa akluhu mangan ing bait alal asahi miturut ing atase kaul asah wa sya'ru makulin lan wulune hayawan kang halal den pangan daginge wari syuhulan lare makul ida ubina ari kalane den pisah apa sya'ar lan rish den pisah fi hayatihi ing dalem tingkah uripe makul walau syakka lan lamun mamang sapa syahas mamang fi sya'rin ing dalem rambut au nahwi utawa sepadani sya'ar mamang ahwa apa ta utawi sya'ar iku min makulin saking hayawan kang halal den pangan daginge au ghairihi utawa liyane makul au halin fasala utawa apa to kapisah apa sya'ar min hayyin saking hayawan kang urip au mayyitin utawa hayawan kang mati fahuwa mongko utawi sya'ar yang maskuk iku tahirun kang suci wa qiyasuhu annal azma kadzalik wa qiyasuhu utawi qiyase sya'ar iku annal azma sak temene balung iku kadzalika kaya mengkono tahir wa bihilan kelawan ikilah kias sorroha jelasake sapa Imam Qomuli fil jawahiri ing dalam kitab al jawahir wa bidhul maitati utawi ndoke batang intasallaba lamun dadi atos apa bait iku tahirun kang suci wa ilalan lamun ora tasallaba ai wa illam yatasallab
fanajisun mongko utawi bait iku kang najis. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun. Wa su'ru kulli hayawanin utawi sisai saben-saben hayawan. Tahirin kang suci apa hayawan. Kang suci apa hayawan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku tahirun kang suci. Falau tanah jasa mongko lamun dadi najis. Apa famuhu cami hayawan. Summa walagho nulin dilat apa fam. Dilat fi ma'in ing dalem banyu. Olilin kang kedhi. Au ma'iin utawa barang kang cower. Au ma'iin utawa barang kang cower. Misalkan ada hewan bibirnya najis, marongonon dilat gelas, atau dilat ombenan nang gelas, maka fafihi tafsilun. Ingkana mongko lamun ana apa wuluh, fa ingkana mongko lamun ana apa wuluh, iku ba'da ghaibatin ing dalem sause ilang, ing dalem sause lunga, yumkinu kang mungkin, fiha ing dalem ghaibah, fiha ing dalem ghaibah. Apa taharatuhu sucine fam, apa taharatuhu sucine fam biwulughihi kelawan oleh dilat hayawan, kelawan oleh dilat hayawan, dilat fimain ing dalem banyu, fimain ing dalem banyu kasirin kang akeh apa mak, aujarin utawa kang mili apa mak, lam yunajjishu mongko ora najisake apa wuluh ing ma'in qalil utawa ma'e. Mongko ora najisake apa wuluh ing ma'in qalil utawa ma'e. Walau hiron senajan anane hayawan iku kucing. Wa ilalan lamun ora kana ba'da ghaibatin. Wa ilalan lamun ora kana ba'da ghaibatin najasahu mongko najisake apa wuluh ing ma'in qalil. Najasahu mongko najisake apa wuluh ing ma'in qalil. Qala Syekhuna Kasuyuti. Qala dawuh sapa Syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al Haitami. Dawuhipun beliau Kasuyuti kaya Imam Suyuti. Kasuyuti kaya Imam Suyuti tabaan hale anut li ba'dil mutaakhirina maring setengah ulama mutaakhirin. Dawuh innahu yu'fa ing dawuh innahu yu'fa. Maknane innahu sak temene kelakuan. Innahu sak temene kelakuan. Iku yu'fa den ma'fu apa an yasirin saking barang kang kedhi urfan ing dalem urfine min sya'rin saking rambut najisin kang najis apa sya'ar tapi min ghairi mughalladin saking sakliyane hayawan kang mughalladah saking sakliyane hayawan kang mughalladah. Wa min dukhani najasatin. Wa min dukhani najasatin lan saking kukuse najis. Wa min dukhani najasatin lan saking kukuse najis. Wa amma ala rijli dzubabin. Wa amma lan saking barang ala rijli dzubabin kang tetep ing dalem ndukure sikile laler. Kang tetep ing atase ndukure sikile laler. Wa in ru'ya senajan bisa den tingali apa mah. Senajan bisa den tingali apa mah wa ma ala manfadhi ghairi adamiyin mimma kharaja minhu wa dzarki tairin wa ma ala famihi pun. Sekarang masih melanjutkan pembahasan tentang najis. Terakhir kemarin ngajinya membahas masalah najisnya balgham dan juga mak sail. Kemarin sudah dijelaskan bahwa balgham itu dahak, riak dari wong Jawa. Dahak itu hukumnya suci. Selama dahak itu tidak diyakini berasal dari perut. Kalau dahak itu dari kepala atau dari dada, tidak dari perut, maka dahak itu hukumnya suci. Hah? Jadi misalkan kamu sholat ya, urgen. Kan dahak itu kadang nggak enak ditahan, paham ya? Siapa-siapa kudu didok nih. Ini nggak bahas menjijikkan loh saya ya. Misalkan kamu sholat, di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada dahak.
Ini kalau ditahan tidak enak Gus, masuk nanti malah batal puasa saya misalkan kondisinya puasa. Misalnya tak idok nih ya Bung. Idok nang kancane kan gak ilok ya. Tuh, nang lambene ya. Misal tok iki. Misal saja. Ini sholat saya batal enggak? Tergantung. Da itu sumbernya dari mana? Kalau da itu sumbernya dari perut, maka da itu najis. Otomatis kalau bajunya orang sholat kena najis, hukumnya batal. Karena syaratnya harus suci. Tapi kalau da itu sumbernya dari kepala ataupun dari dari dada, maka itu tidak ada masalah. Sama dengan da adalah ma'un sa'il min faminaim. Air yang mengalir dari bibirnya orang yang sedang tidur. Hah? Apa air yang mengalir dari bibirnya orang yang tidur, Bro? Iler. Hah? Kamu tidur, ada air mengalir. Tes. Lek tes nggak mengalir. Lek mengalir ini pakai ser gini. Peta. Kalau ada air mengalir dari bibirnya, mulutnya orang yang tidur, yaitu air liur, maka hukum air liur itu adalah suci. Malam yatahaqqaq annahu min ma'iddah. Dengan catatan, air liur itu dihukumi suci dengan catatan tidak diyakini secara pasti bahwa air liur itu dari perut. Artinya kalau air liur itu sumbernya tidak dari perut, hukumnya suci. Tapi kalau air liur itu sumbernya dari perut, maka hukumnya najis. Ininya garis besarnya begitu. Air liur itu hukumnya suci atau najis, Gus? Kalau dari perut, najis. Tapi kalau tidak dari perut, air ludah biasa, ya, mergo ngengem, ngerti ngengem ya, menahan air ludah banyak di mulutnya. Akhirnya ketika tidur air ludahnya itu mengalir. Mengalir dari mana? Dari mulut. Maka bagaimana? Itu hukumnya tidak najis tapi suci. Yang najis itu kalau air liurnya bersumber dari perut. Yes. Illa mimman ibtuliya bih kemarin. Air liur itu kalau bersumber dari perut, maka hukumnya najis. Kecuali untuk orang-orang yang memang tidak bisa terhindar dari itu. Ngawileran banyak. Ojo turu sak jam. 5 menit keselip lho. 5 menit lho keselip. Ngene. Kayak mari wani ndung. Hah? Ngaji lho sak selipan. Ngene. Hah? Nep, tagi nep. Ngono ngene lho. Iki wis manipulabi kuwi kan. Ndak bisa. Kalau orang-orang yang seperti ini kondisinya, memang man ubetuliyabi. Orang-orang yang secara kondisi memang mendapatkan cobaan terkait air liur, ya sudah. Maka meskipun air liur itu bersumber dari perut, maka hukumnya dimaafkan. Yes. Garis besarnya itu. Jadi, garis besarnya yang penting untuk kamu tahu bahwa air liur ataupun dak sama-sama dihukumi suci selama tidak bersumber dari perut. Tapi kalau bersumber dari perut, entah air liur, entah dahak, semuanya dihukumi najis. Pokoknya sumbernya itu keweteng najis. Dah, kemarin PR-nya ada. Aman? Masih nge-lag apa enggak? Aman. Kemarin PR-nya adalah bagaimana caranya Gus kita tahu bahwa air liur itu sumbernya dari terjeda tak Mas Ian? Oh, kok ada yang bilang terjeda? Bagaimana caranya kita tahu apakah air liur itu bersumber dari perut atau tidak dari perut? Karena ini nanti sangat menentukan apakah hukum air liur itu najis atau kalau air liur itu dari perut otomatis najis.
Tapi kalau tidak dari perut, hukumnya suci. Maka cara mengetahui itu di dalam i'anahnya, sing kita Fathul Mu'in ora iso nyimak. Di dalam i'anahnya dikatakan wa dzakara aidan salasata aqwalin fi alamatil khariji minal ma'iddati awil fam. Al-Imam Ibnul Imad menjelaskan tentang tanda-tanda apakah air liur itu keluar dari perut ataukah dari mulut. Tandanya apa? Jarine nanggone nadomane waman ida nama salal aulaya sol waman ida nama pito pahari iki waman ida nama salal waman i aulaya sol waman ida nama salal ma'umin famihi ngono lho pahari bingung men to waman ida nama salal ma'umin famihi ma'ataghayyuri najas fitanatihi qalal juwaini yuma min batnihi najis wa tahirun majara min ma'ilahwatihi. Di situ dijelaskan bahwa berkaitan masalah air yang mengalir dari bibirnya orang yang tidur itu nanti sebenarnya ada 3 pendapat. Jadi air liur itu sebenarnya ada 3 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan bahwasannya air liur itu mutlak najis. Ada yang mengatakan air liur itu mutlak suci. Ada yang mengatakan diperinci kayak tadi itu. Kalau bersumber dari perut, najis. Kalau bersumber dari selain perut, maka hukumnya suci. Cara mengetahuinya gimana? Wa nasuka fin mata masufratun wujidat fa innahu qad jara min ma'i ma'datihi. Tanda pertama bahwa air liur itu bersumber dari perut adalah mata masufratun wujidat. Kalau sampai air liur itu ditemukan warna kekuning-kuningan seperti dari toko emas, apalagi gajah emasnya. Kalau sampai ada warna kekuningan di air liur itu fa innahu qad jara min ma'i ma'datihi. Berarti air liur itu bersumber dari perut. Itu tanda pertama. Cara untuk mengetahui bahwa air liur itu dari perut, kalau ada kekuningan fa innahu qad jara min ma'i ma'datihi. Wa kilama batnuhu innama lazimuhu bi ayyara sailan ma'tuli naumatihi. Tanda yang kedua, air itu dianggap keluar dari perut. Tanda yang kedua adalah tidurnya pulas lama. Turunnya nyaumenyak sawi. Nah, itu keweteng. Nah ini tanda yang kedua. Wakilama innama lazimuhu bi ayyara sailan ma'umatihi. Tanda yang kedua, air liur itu dari perut adalah tidurnya pulas dalam waktu yang lama. Itu tanda yang kedua. Yes. Tanda yang ketiga. Saya durung. Wal ma'umin lahwatin bil aksi ayatuhu min ballihi syafatan jafat biriqatihi. Sebaliknya, air liur itu dari mulut, sebaliknya tadi. Bening biasanya ngono. Tidur sebentar air, itu air ludah. Jadi air liur, paham ya? Turu sak selipan mah. Nah, ini mah. Iku mono idu netes. Itu ndak najis, itu suci. Terusannya wa ba'duhum iyanam warra'su murtafi'un 'alal wisati fadha tahir kariqatihi. Sebagian ulama memberikan tanda-tanda bahwasannya kalau orang itu tidur posisi kepalanya lebih tinggi daripada perutnya, maka air liur yang keluar itu hukumnya suci. Halo. Kalau orang tidur dalam kondisi posisi kepalanya lebih tinggi daripada posisi perutnya, maka air liur yang keluar itu positif tidak dari perut. Maka hukumnya suci. Paham ya? Wa ba'duhum iyanam warra'su murtafi'un 'alal wisati fadha tahir kariqatihi.
Sebagian ulama memberikan tanda kalau ada orang tidur dalam kondisi kepalanya lebih tinggi daripada perutnya, maka air liur yang keluar itu dihukumi suci seperti air ludah. Turun belonggung ini ya. Ini kan gak mungkin teko weteng, Pak. Piye carane munggahe? Hah? Kok gak disedot? Nah. Cari asam lambung malah. Contoh lagi orang tidur pakai bantal alal wisadi. Tidur pakai bantal mana bantale loro. Kan gak mungkin moro banyu weteng mungkin ya. Maka itu nanti air liurnya dihukumi suci karena itu dihukumi seperti halnya air ludahnya. Itu tanda yang kedua. Apa itu tandanya? Tanda air liur itu dari perut. Satu, ada warna kekuningan. Yang enggak? Tidurnya pulas lama. Yang ketiga, kalau orang kepalanya tinggi, kepalanya lebih tinggi dibanding perutnya. Dipahami toh, janggar ngecap ae lambene kuwi. Tanda berarti posisi kepalanya tidak lebih tinggi daripada perutnya. Jadi sok milih ngono lho, sok diangger ae. Nah ya. Dadi lek kowe pas Jumatan kae ngenteni khotib ngene. Lah iku pokok gak kuning, ya toh? Pokoknya enggak ada kekuningan, kemudian tidurnya enggak, berarti kan enggak ada apa namanya tanda-tanda tadi. Berarti itu air ludah. Artinya keluarnya dari mulut, tidak dari perut. Itu saja, beres. Oke? Kemudian selanjutnya warutu batu farjin aiku bulen alal asoh wahiyamaun abiyadu mutaraddidun bainal madhi wal aroki. Sekarang termasuk dihukumi suci adalah rutu batu farjin. Bahasa-bahasanya farji, kemaluan wanita. Aku ora ro rupane piye. Pokoke kita bingung. Hah? Sing ro wong wedok iki. Hadir aru. Rutu batu farjin, basah-basahnya kemaluan wanita. Basah-basah yang keluar dari kemaluan wanita. Ma'un abyad mutaraddid bainal madhi wal aroki. Basah-basah itu maksudnya adalah cairan semi putih. Yang itu mirip madhi juga mirip keringat. Cuman udah ini dak ya. Hah? Faruknya baru kok geleng-geleng ngono. Hah? Karo blas. Ya mesti ae lero ya bahaya, aku ora melu duwe kok. Ero piye? Rutu batu farjin, basa-basa yang keluar dari kemaluan wanita, yaitu ma'un abyad mutaraddidun bainal madhi wal aroki. Cairan yang keputih-putihan, yang itu mirip madhi, tapi juga mirip keringat, itu dihukumi suci. Yakhruju min batinil farji alladzi la yajibu ghusluhu. Yang penting keluarnya cairan itu dari batinnya farji, batinnya kemaluan wanita yang tidak harus dibasuh. Aku raro, rupane raro, piye. Pokoknya batasannya begitu. Kalau keluarnya cairan basa-basa ini dari area yang tidak wajib dibasuh, berarti cairan itu dihukumi suci. Bi khilafi ma yakhruju mimma yajibu ghusluhu fa innahu cairan yang keluar dari area yang wajib untuk dibasuh, maka kalau itu hukumnya suci secara kesepakatan ulama. Cairan putih-putih yang keluar dari farji, dari area-area yang wajib untuk dibasuh, maka kalau itu dihukumi suci menurut kesepakatan ulama. Wa ma yakhruju min wara'i batinil farji fa innahu najisun qat'an. Berbeda halnya juga dengan cairan basah-basah yang keluar dari balik dalamnya farji. Jadi yo telung lapis ngono paling karo.
Kok itu lu ngapis ngono ya. Dengane. Dengane, Mbak. Jadi begini, tulis sih. Jadi begini. Kalau dari area yang tidak wajib dibasuh keluar cairan ya, maka ini yang kuat dihukumi suci. Berarti menurut pendapat yang lain dihukumi najis. Paham ya? Paham ya? Ini ada perbedaan pendapat ini. Kalau keluarnya dari area yang tidak wajib dibasuh, maka menurut pendapat yang kuat dihukumi suci. Kalau keluarnya dari depannya, toko ngarepe, dari area yang wajib dibasuh, wajib disucikan ketika kencing, maka cairan yang keluar dari area itu positif. Ulama sepakat dihukumi suci. Delomong ngaji Bang Jen. Kalau cairan itu, basa-basa itu keluar mimma yajibu ghusluhu, dari area yang wajib dibasuh ketika kencing misalkan, maka cairan yang keluar itu, basa-basa yang keluar itu qat'an, ulama sepakat dihukumi suci. Sebaliknya 1, 2, 3. Kalau cairan basa-basa itu keluarnya mimma wara'a batinil farji, dari area yang ada di dalamnya batin farji, maka itu semua ulama sepakat itu hukumnya delomongnya apa toh? Wong kari sitok tok prasaku. Loh, eleng ora kowe? Sak ngene. Jadi serah denger blas Gus. Ra rupane, ra melu duwe, ra penting belas jare wat. Ya penting sok bojomu lek takon ora delomong. Mas Faruk ngene iki najis apa suci? Jare baru wis karo kono sak karepmu kono. Kabeh ngerti. Ya Allah, ya Allah. Kesimpulannya begitu ya. Rungokne, terakhir. Kalau keluarnya dari area yang tidak wajib dibasuh, maka terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat yang kuat dihukumi suci. Tapi menurut pendapat yang lain dihukumi najis. Kalau keluarnya basa-basa itu dari depannya, dari area yang wajib dibasuh ketika istinja, ketika habis kencing, kok wajib dibasuh area itu, kok keluar basa-basa dari situ, maka semua ulama sepakat bahwa itu hukumnya suci. Kalau keluarnya dari waro abatinil farji, dari balik kedalamannya farji, dari dalam, maka semua ulama sepakat bahwa itu hukumnya najis. Paham ya? 3. Ya Allah. Paham ora? Paham ora? Ngerti ngono lho, gak paham. Lek paham kan ngerti. Oh, titiknya di sini titiknya. Cara Google Map titik koordinatnya ada. Masih gak ro enggak ngerti, paham ya? Paham ambek ngerti ku seji. Ngerti kan? 3 ya klasifikasinya ya. Kalau dari area yang tidak wajib dibasuh terjadi perbedaan. Menurut pendapat yang kuat suci. Menurut pendapat yang lain najis. Kalau dari area yang wajib dibasuh, maka hukumnya ulama sepakat itu suci. Kalau dari kedalaman farji, ulama sepakat itu hukumnya najis. Ngerti berarti. Masih durung paham, ini maksudku. Wa kal ma'i al khariji ma'al waladi au qablahu. Sama halnya, artinya sama halnya itu dihukumi najis air basa-basa cairan yang keluar bersamaan dengan anak atau keluar sebelum anak. Air apa ngene jenenge? Tuban. Oh ketuban, apa ketuban? Air tuban jadi. Lah apa air Lamongan ae. Wa kal ma'i al khariji ma'al waladi au qablahu. Begitu juga dihukumi najis air yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak ketika melahirkan. Biasanya anak itu kalau pas lahir, Pak, itu ada basah-basahnya. Kak polosan garing. Lek polosan garing gak iso metu ngawur. Oh, yo Faruk. Air yang keluar bersamaan dengan keluarnya anak
atau sebelum keluarnya anak, air yang keluar dari kemaluannya wanita itu hukumnya najis. Yes. Wala farqa bainan fisaliha wa adamihi 'alal mu'tamad. Baik basa-basa itu infisal itu terpisah. Berarti terpisah ataupun tidak terpisah. Tidak terpisah berarti nempel di sana. Paham ora Mas Dem? Berarti infisal ora? Sing jenenge infisal kowe ngoyo tur iku infisal. Hah? Lah nang kono jenenge enggak infisal, ittisal. Baik itu infisal atau tidak infisal sama, hukumnya seperti itu tadi. Qala ba'duhum al-farqu bainar rutubah at-tahira wan najisa al-ittisal wal infisal. Tapi ada pendapat yang menyatakan bahwasannya basa-basanya farji, kemaluan wanita, itu perbedaannya adalah ittisal dan infisal. Artinya najis gaknya itu ittisal infisal. Jadi ittisal kalau infisal itu punya hukum yang beda. Al-farqu bainar rutubah at-tahira wan najisah al-ittisal wal infisal. Jadi kalau ittisal suci, kalau infisal najis. Menurut sebagian ulama. Falawin fasalat fafil kifayati anil imami annaha najisatun. Nah ini. Wala yajibu ghuslu dzakaril mujami'i wal baidi wal bidi wal waladi. Nah, sekarang berangkat dari pembahasan basah-basahnya farji yang dihukumi najis dan suci tadi itu. Sekarang pertanyaannya, Gus, kalau tadi kan pembahasannya 3 lapis ya. Basah-basah di dalam sepakat najis, basah-basah di tengah yang tidak wajib dibasuh, perbedaan pendapat suci najis. Basah-basah yang ada di depan yang wajib dibasuh, semua ulama sepakat suci. Sekarang pertanyaannya, kalau ada apa-apa menyentuh basah-basah itu gimana? Faham ada apa-apa menyentuh basah-basah itu? Loh Faruk mulai delomong. Ya Allah. Kan itu posisinya kalau nempel di sana toh Pak? Kenaan kan lek nempel rono. Paham ora Faruk? Ya Allah. Faruk bos buang ini. Akhirnya muncul pemahaman wala yajibu ghuslu dzakaril mujam. Tapi meskipun itu dihukumi najis, tidak wajib untuk membasuh kemaluannya laki-laki yang sedang menjimak seorang wanita. Jadi wong berhubungan suami istri kan manuke mlebu to, Mbak. Ya, Ruk. Kok langsung mantuk ngono. Modele. Wah, ngene mantuk. Mau ngene tok. Wah, ngene langsung. Iya, pergi jajare. Gak paham aku redakan. Oke, mau carane gak harus gak paham blas ngene. Wah, ngene mantuk. Al-mujami. Laki-laki itu. Laki-laki itu kalau melakukan hubungan kan otomatis zakarnya, kemaluan laki-laki itu kan otomatis masuk. Kalau otomatis masuk kan otomatis kena rutubatul farji. Terkena basah-basahnya farji. Yes. Sekarang pertanyaannya, kalau terkena basah-basahnya farji berarti setelah berhubungan manuke najis ora? Wajib dibasuh enggak? Ngono lho Mas Teguiru. Maka dikatakan dalam Fathul Mu'innya wala yajibu ghuslu dzakaril mujami. Tidak wajib untuk membasuh kemaluannya seorang laki-laki setelah melakukan hubungan suami istri. Karena itu tadi, orang jeruning ini. Qauluhu wala yajibu ghuslu dzakaril mujami ay min rutubatil farji sawa'un kanat tahiratan aw najisatan li'annaha 'ala tsani yu'fa anha fala tunajjisu ma dzukira. Maksudnya kok moro-moro ana pembahasan tidak wajib untuk membasuh manuk iki piye maksudnya? Artinya berangkat dari pemahaman bahwasannya basah-basahnya kemaluan wanita itu kan ada yang najis, ada yang suci. Kalau kena yang suci tidak perlu dibasuh kemaluan laki-laki wong suci. Pertanyaannya kalau kena basah-basah yang najis, ngono maksudnya iki. Kemaluan laki-laki masuk kena basah-basah yang najis. Kemudian keluar wajib dibasuh enggak kemaluannya? Wajib. Didelok kita iku, aja nglindur ae. Wae ngono paham ngene. La yajibu ghuslu dzakaril mujami. Tidak wajib untuk membasuh kemaluannya laki-laki setelah melakukan hubungan suami istri. Meskipun terkena basah-basahnya farji yang dihukumi najis. Loh, kalau kena basah-basah yang najis kan mestinya jadi kena najis, Gus. Karena itu dihukumi ma'fu. Dihukumi ma'fu. Paham ya? Wal baidi.
Begitu juga tidak wajib untuk membasuh al-bait. Telur. Misalnya orang wedok ngendok. Nah, gak itu tok misale ngono lho. Kok guyu. Lho kita tapi pancen bahas ndok kok. Ya. Misalkan ada telur keluar, kan ada basa-basa di sana. Ya pitik Pak lek ndok, Pak. Coba bayangin wong, masa wong ngendok. Pitik keluar. Ini najis apa enggak, Gus? Enggak najis. Enggak perlu dibasuh. Kok gak telek lho, lek telek siji, Pak Di. Hah? Ono batikan ning jeleret ngene, gak usah dibasuh, gak najis Fathul Muin. Sing gak najis kuwi basa-basae. Lek tembelek ya pancet najis. Ngono lho, beda. Muk kuwi mar diomong ngene tembelek gak domba. Ndok langsung dadar. Sak kulite gak apa-apa, sedep. Wal waladi. Begitu juga tidak wajib untuk membasuh anak. Kan basah-basahnya farji itu yang keluar bersamaan atau sebelum anak itu kan hukumnya najis. Paham ya? Otomatis kan anak itu keluar dalam kondisi membawa basah-basah yang dihukumi pancen ngajuk. Basah-basah yang keluar bersamaan atau keluar sebelum anak itu hukumnya apa? Otomatis ketika anak itu terlahirkan keluar dari rahim ibunya lewat ibunya, otomatis kan membawa basah-basah itu. Basah itu najis, anak ini mestinya wajib dibasuh, didusi kudu nih. Kataannya tidak wajib untuk dibasuh. Kenapa? Karena itu dihukumi. Belain arek ket lahir rek. Langsung diguyang. Suci ini mati langsung ngawur. Ngawur. Enggak bisa. Tidak wajib untuk dibasuh. Artinya najis itu urusannya tidak dengan kemaluan laki-laki yang menjima. Tidak dengan telur. Tidak dengan, karena kalau untuk urusan itu hukumnya dimaafkan. Wes. Wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basuri limubtalan biha. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan fatwa bahwa dimakfunya basah-basah yang ada pada basur. Basur itu bol. Tahu bol ya? Tahu bol ya? Silite wong kadang kemeringet tak anane. Loh, Faruk paham Faruk? Paham ya? Jadi jalan belakang itu kadang kemeringet, Pak. Ada basah-basah, rutubatil basur. Jadi ketika basur bol kamu itu dalam kondisi basah-basah, itu apakah basah-basahnya najis, Gus? Kalau basah-basahnya najis terus piye? Misalnya di kelunggung ini boleh rada untup-untup ini. Kenaan sarungnya ya. Terus piye? Apakah dihukumi najis? Ternyata itu sebenarnya hukumnya najis, tapi dihukumi ma'fu bagi orang-orang yang tidak bisa lepas dari itu. Lalu ngambil ini banyak. Untup-untup terus. Hah? Bisa diganjel. Hah? Talaknya sujen. Ganjel ini. Enggak bisa. Untuk mubtalan biha, itu hukumnya dimaafkan. Walau wa kadza baidu ghairi ma'kulin wa yahillu aqluhu 'alal ashah. Begitupun dihukumi suci sama dengan mani telurnya hewan yang tidak halal dimakan dagingnya. Jadi kita takoni gue. Leono kewan, kalau ada hewan nggak halal dimakan dagingnya, telurnya halal nggak? Haram. Wong induke gak oleh dipangan kok ndoke ngono ya. Ternyata baydhu ghairi ma'kulin itu yahillu aklu. Telurnya hewan yang tidak halal dimakan itu hukumnya suci dan itu hukumnya halal dimakan dagingnya selama tidak nyata-nyata berbahaya. Apa hewan-hewan sih nggak halal dimakan dagingnya tapi ngendok? Ndok bajul ya, bajul ngendok ya. Buaya ngendok, ngendok ya. Misalnya ndok bajul. Ulo jadi wong ulo, raru aku. Pokoknya ndok telur. Kus ini nggak halal dimakan dagingnya ular. Telurnya ini halal apa enggak? Halal. Malam yu'lam dororu. Selama tidak dipositifkan kemadorotannya. Tapi kalau menurut dokter itu kalau dikonsumsi bahaya maka enggak halal. Paham ya? Paham ya? Yes. Wa sya'ru makulin wa rishuhu idza ubina fi hayatihi. Sak menten pun adzan lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab.